Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat hidayahnya, maka pada hari ini kita bisa diberi kesehatan, ini kebahagiaan kembali walaupun dalam virtual, ya, ini dalam acara atau kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka atau luring yang rencana Iki nggonku wis anu, speaker ya. akan dilaksanakan mulai hari Senin, dan hari ini kita sosialisasi dulu dari sekolah hari Kamis 22 April. Bersama kami Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Semarang, Bapak Dr. Andes Satonggo Sulistiono Eskom. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Yang akan memberikan sosialisasi juga istimewa ini. Ada Bapak Ketua Pengurus Komite SMP Negeri 19 Semarang, Bapak Maktur Mubin. Selamat pagi, sampai kangen Pak Mubin. Selamat pagi, assalamualaikum. Nggih Bu, sami kula nggih kangen Bu. Selamat. Mudah-mudahan Bapak nanti Ibu. akan menyusul ya Pak Mubin, pengurus yang lain akan ikut bersama kita nanti. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di grup sampun wonten anu pemberitahuan. sudah ada pemberitahuan ya, mudah-mudahan nanti akan menyusul Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 19 akan bergabung bersama kami. Kelas 7A sampai dengan 7H. Berbahagia kita kembali lagi ketemu sekali lagi di sini. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat ya dan juga berbahagia. Nah, ini mari nanti kita bersama-sama apa saja yang mesti kita siapkan untuk anak-anak kita yang akan mulai pembelajaran tatap muka di hari Senin nantinya. Baik Bapak dan Ibu, acara kita pada pagi hari ini nanti adalah tunggal, yakni sosialisasi pembelajaran luring dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti ada tanya jawab. Bertanya ataupun ingin memberikan Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya silakan Bapak Kepala Sekolah. Coba yang namanya Bu Absari 2 salah satu mic-nya dimatikan. Iya, sebentar lagi saya yang pakai Bapak hostnya moderator ya. Nanti sebentar ini saya baru mau ganti. Ini dalam perjalanan saya ganti. Enggak Pak Ang? Ya, Pak Mubin dulu aja biar nanti kayaknya Pak Mubin sedang kegiatan ya. Biar Pak Mubin menyampaikan ke Bapak Ibu dulu aja, kelihatannya sedang ada kegiatan. Mumpung ada Pak Mubin ya. Ya, terima kasih. Monggo silakan waktunya Pak Mubin dipersilahkan untuk memberikan arahan kepada kami semua. Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama. Ini adalah Bapak Ketua Pengurus Komite SMP Negeri 19 Semarang. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, wali murid, dan terutama Pak Oong dan Bapak Ibu guru wali kelas SMP 19, dan juga barangkali ada unsur pejabat yang hadir di Zoom ini. Terima kasih atas hanya di dalam persiapan untuk pembelajaran tatap muka yang tentu kita semua harapkan untuk bisa berjalan dengan baik.
inisiasi dari Kepala Sekolah Bapak Ong ini memang luar biasa, mengaplikasikan dari kebijakan yang lebih tinggi barangkali Departemen Pendidikan Dasar di Kota Semarang, bahkan nasional yang juga sudah mulai lampu hijau untuk mulai di awal pembelajaran tatap muka dengan terbatas barangkali untuk awal-awalnya. Kemudian nanti jika ada hasil evaluasi yang positif bisa dilanjutkan dengan penambahan jumlah mahasiswa dan seterusnya, mudah-mudahan bisa segera full. Pandemi ini juga bisa selesai sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Bapak dan Ibu semua, yang kangen itu tidak hanya kita untuk bertemu dan beraktivitas belajar kembali, tetapi siswa kita pun juga begitu. Mereka menginginkan untuk bisa segera bertemu Bapak Ibu gurunya dan juga ketemu teman-temannya, belajar bersama, itu yang mereka inginkan. Namun karena situasi pandemi seperti ini yang harus kita maklumi, harus ada aturan-aturan yang bisa kita ikuti menjadi budaya baru ke depannya. Ketika pandemi ini kelihatannya nggak tahu sampai kapan, tetapi yang jelas budaya sudah mulai ada perubahan dan kemudian jaga jarak, itu juga harus mulai dibudayakan di lingkungan kita sekolah maupun di rumah masing-masing. Saya senang sekali dengan adanya acara ini untuk mengkondisikan siap pembelajaran tatap muka untuk anak-anak kita dan tentu aktivitas itu dengan skala terbatas. Kemudian progres nanti protokol kesehatan juga bisa kita perhatikan, kita kawal betul sehingga itu menjadi budaya yang baik di antara anak-anak kita nantinya. Tentu kita harus bisa menjadi model, menjadi contoh terkait tentang perilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu, sikap semanten Pak Kepala Sekolah, Bapak Oong, matur suwun, semoga lancar. Mohon maaf, kami ada acara double ini nanti mungkin masuk dan keluar barangkali yang saya bisa lakukan seperti itu. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubin. Demikian tadi sedikit dari Bapak Ketua Komite kita. Matur nuwun sangat Pak Mubin arahannya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya kembali kita akan dengarkan Pak Ong dengan sosialisasi pembelajaran luring. Dipersilahkan Pak Ong. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Mubin selaku Ketua Komite SMP Negeri 19 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 yang sudah hadir di sini. Dan mungkin juga ada pengurus komite yang lain ya. Saya belum lihat di sini. Kemudian juga teman-teman saya, Bapak Ibu Guru, SMP Negeri 19 Semarang. Ya, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sampai saat ini masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di pertemuan ini meskipun dalam bentuk virtual. Bapak dan Ibu, ya, ini saya sampaikan panduan dari provinsi ya berkaitan dengan pedoman singkat persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan. Ya. Ini dari provinsi ya, sudah saya share di chat di di kolom chat itu. Kalau Bapak Ibu mau mendownload silahkan ya, bisa juga dipelajari. Ada banyak hal ya yang harus dilakukan oleh sekolah. Jadi
pada prinsipnya kemarin sudah dilaksanakan uji coba di seluruh Jawa Tengah, di mana setiap kabupaten kota ada 4 sekolah, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, kemudian 1 SMK atau madrasah aliyah. Sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 26 nanti berakhir. Dari hasilnya itu, di hasil evaluasi, alhamdulillah di Kota Semarang berjalan baik. Ya. Di Kota Semarang ditambah 1 lagi SMP kemarin, yaitu SMP 2. Jadi di samping SMP 5, ada SMP 2 yang melakukan uji coba tahap pertama. Dan sudah selesai, sudah dievaluasi, berjalan dengan baik, bisa berjalan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saatnya nanti tanggal 26, itu adalah yang uji coba tahap kedua bagi yang sudah melakukan tahap pertama. Namun demikian tahap ini nanti diperluas sehingga dari Kepala Dinas Pendidikan Kota menyampaikan nanti pada tanggal 26 akan dilaksanakan untuk semua sekolah negeri. Karena dipandang infrastruktur dan sarana prasarananya sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, namun dengan jumlah siswa yang masih terbatas. Jumlah siswa masih terbatas antara 90 sampai 110 siswa yang hadir untuk yang mau tahap pertama. Jadi yang tahap kedua itu SMP 5 dan SMP 2. Nah, ini tahap pertama untuk seluruh SMP negeri di Kota Semarang. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mengadakan sosialisasi kepada Bapak Ibu orang tua kelas 7 ini untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Yang pertama yang perlu dipahami adalah kegiatan ini bagi orang tua yang mungkin tidak bisa atau tidak mengizinkan putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tidak apa-apa. Jadi misalkan Bapak Ibu yang hadir di sini, orang tuanya hadir di sini itu mungkin, wah anak saya posisinya sakit atau bagaimana, masih ragu, masih belum apa, masih tidak nyaman apa, tidak mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka, tidak apa-apa. Karena ini memang sifatnya uji coba. Nanti pembelajaran tetap akan dilayani. Nanti SMP Negeri 19 akan mengadakan pembelajaran secara blended learning. Jadi blended learning. Jadi di samping guru mengajar yang ada di hadapan di kelas, saat itu juga guru akan mengadakan pembelajaran secara online. Jadi langsung live. Jadi anak bisa bertemu dengan teman-temannya saat di kelas nanti. Sudah kita fasilitasi nanti setiap ruang kelas 7, ya, ruang kelas 7, ruang maksudnya itu yang hadir kelas 7 sudah kita fasilitasi, setiap ruangan ada 1 unit komputer, kemudian ada internet, sehingga di ruang kelas itu Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran tatap muka sekaligus pembelajaran online. Jadi anak-anak yang mungkin saat itu tidak terjadwal belajar di sekolah tatap muka bisa mengikuti pembelajaran di rumah dengan menggunakan pembelajaran online. Nanti bisa lewat Zoom atau lewat yang lain, aplikasi yang lain bisa dilakukan. Sehingga anak tetap bisa saling bertemu dan anak yang di rumah bisa menyaksikan gurunya mengajar di kelas, sehingga demikian juga anak yang di kelas otomatis bisa berhadapan dengan gurunya secara langsung. Ya. Ini yang tadi dari provinsi sudah saya share, silahkan Bapak Ibu mungkin bisa langsung mendownload, kemudian nanti bisa dipelajari karena memang ini kebijakan-kebijakan dari atas, dari mulai nasional, provinsi, ya, dan seterusnya. Cuman memang beberapa hal persyaratan ini juga ada di sini yang harus dilakukan oleh sekolah terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya, ini langsung saja saya tampilkan yang ini peran satuan pendidikan ini ya. Ini ya, yang satuan pendidikan itu maksudnya sekolah. Untuk persiapan yang harus dilakukan adalah membentuk dan membekali tim Satgas COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Ini kita sudah ya, menyusun standar operasi prosedur
atau SOP pencegahan dan penanganan COVID sudah kita lakukan. Ada banyak SOP untuk sebelum SOP pembelajaran, SOP layanan, SOP dan macam-macam kita sudah buat semuanya. Bisa juga Bapak Ibu menyaksikannya di web SMP Negeri 19 Semarang, bisa diambil di sana. Kemudian melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, identifikasi ini banyak, ya. Ada list atau isian yang harus disiapkan oleh sekolah, ya. Ada banyak isiannya, ya. Isiannya ada di lampiran pedoman ini juga. Jadi bisa dilihat nanti Bapak Ibu. Semuanya orang tua bisa melihatnya. Kita siapkan semuanya, ya. Kita siapkan semuanya, ya. Ini banyak. Nanti kalau kita bahas satu persatu nggak selesai-selesai. Jadi ini sudah yang jelas semua ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Telah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi juga. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari sosialisasi itu. Ya. Syarat-syarat secara administrasi sudah kita siapkan dan kita penuhi semuanya. Demikian pula syarat-syarat secara sarana prasarana. Nah, ini saat pelaksanaan. Untuk SMP yang hadir itu 18 maksimal. SD, SMP, MTS maksimal 18 orang dalam satu kelas. Nanti di SMP Negeri 19 yang hadir 16 orang. Jadi kita bagi dua. Karena satu kelas itu berisi 32 siswa, nanti yang hadir separuhnya. Jadi kelas itu diisi separuhnya, sehingga protokol kesehatan masih tetap bisa terlaksana dengan baik. Pembelajaran, setiap jam pelajaran waktunya 30 menit. Dan dalam satu hari maksimal 4 jam pelajaran. Jadi nanti pada saat tatap muka, putra-putri panjenengan hadir jam 8, pulang jam 10. Diisi dengan 4 jam pelajaran, masing-masing 30 menit. Jadi nanti kalau yang panjenengan yang putranya hadir, berarti jam 8 silakan diantar jam 8 sudah sampai di sekolah. Nah, nanti kita siapkan sebelum itu kan, ini ruangan dan seterusnya sudah kita taati semuanya. Kantin tidak buka, tidak ada kantin. Sehingga anak diharapkan datang sudah sarapan dari rumah atau paling tidak sudah membawa bekal dari rumah. Kalau belum sarapan atau tidak sempat sarapan. Nanti teknisnya akan saya sampaikan lebih detail khusus pada pelaksanaan skenario pembelajaran. Ini yang dari provinsi. Ini mengusulkan pemberian vaksin bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang berumur lebih dari 50 tahun. Khususnya untuk di SMP Negeri 19, semua guru dan karyawan dipastikan sudah tervaksinasi 2 kali semuanya. Sudah divaksinasi 2 kali, kecuali bagi alasan yang ada alasan kesehatan. Tidak bisa divaksin, ada guru ada 3. Tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Karena yang satu karena tekanan darahnya terlalu tinggi, sehingga tidak bisa divaksin. Kemudian ada juga yang karena penderita, katakanlah diabetes, yang cukup tinggi pula diabetesnya, sehingga tidak bisa divaksin. Kemudian ada yang masih sakit, sehingga tidak bisa divaksin. Ada 3. Sehingga kalau kita hitung gurunya kita itu ada 30-an sekian, ada 3 guru yang belum divaksin, ya sudah 90% lah guru sudah tervaksin. Andai kan bisa divaksin atau diperkenankan divaksin, maka semuanya akan divaksin. Jadi guru yang belum divaksin karena alasan kesehatan belum bisa divaksin. Ada 3 orang. Sehingga ini tidak hanya yang berumur di atas 50, semuanya saja. Warga SMP Negeri 19, guru dan karyawannya sudah divaksin. Jadi ini jika ada yang COVID dan seterusnya, ini silahkan nanti bisa dicermati sendiri. Ya. Terlalu banyak nanti kalau saya sampaikan ini terlalu terperinci, ya nanti bisa dilakukan sendiri. Oke Bapak Ibu, saya sampaikan saja di tingkat sekolah ini ya. Ya, saya sampaikan yang di tingkat sekolah, saya sharing yang di tingkat sekolah saja. Begini Bapak dan Ibu, yang di tingkat sekolah ini, ya, saya sharing aja. Ya.
sosialisasi pembelajaran tatap muka SMP Negeri 19 Semarang. Nah. Ya ini jadi pelaksanaan uji coba tatap muka di SMP 19 Semarang dilaksanakan berdasarkan keputusan dan seterusnya. Kemudian berikutnya dalam rangka persiapan yang sudah dilakukan adalah kita mengisi daftar periksa kesiapan uji coba PTM, pembelajaran tatap muka. Daftar periksa itu mulai dari tingkat nasional. Melalui web secara online kita isi daftar periksa itu. Kemudian divalidasi, harus disetujui. Kalau tidak disetujui maka tidak diperkenankan satu sekolah itu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini sudah kita lakukan. Ya. Sosialisasi uji PTM kepada warga sekolah, komite sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kita adakan sosialisasi. Ya. Kemudian membentuk tim satgas sudah, koordinasi tim satgas COVID sekolah dengan warga sekolah sudah sering kita lakukan. Mengadakan MOU dengan puskesmas untuk koordinasi selama pelaksanaan uji coba sudah kita lakukan. Memberitahukan kepada lintas dinas antara lain camat sudah kita kasih tembusan surat, kemudian Koramil dan Polsek juga sudah. Kemudian menyusun SOP, sekolah menyusun SOP sudah ada. Barangkali kalau Bapak Ibu pengen melihat ini semua bisa dilihat di web sekolah. Ya. Kemudian cek sarana prasarana pendukung dan melengkapi bagi yang kurang atau belum ada. Ada alat cek suhu cukup. Di sini ada alat cek suhunya, ada termogan, kemudian ada juga alat cek suhu yang model langsung berdiri itu, yang langsung bisa swalayan, gitu ya. Cek suhu secara swalayan ada, sudah kita sediakan semuanya, ada bisa dilaksanakan. Kemudian wastafel ada cukup dan akan segera ditindaklanjuti supaya terlebih banyak lagi, ya. Kemudian nanti face shield ada disediakan, ya kita sediakan face shield 1 siswa 1, ya kita siapkan face shield juga. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu menyediakan face shield untuk putra putrinya dari rumah, menyediakan sendiri. Mungkin pengen lebih mantap apa-apa menyediakan face shield sendiri silahkan, ya. Kemudian khusus jadwal pelajaran khusus uji coba sudah kita lakukan, ya. Nanti akan di-share termasuk informasi nanti yang masuk hari Senin itu siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, nanti akan kita sampaikan juga. Menyusun jadwal piket guru dan tenaga pendidikan untuk pelaksanaan uji coba PTM, ya kita sudah lakukan. Ya. Membuat rambu-rambu jalur untuk masuk dan keluar bagi peserta didik. Ya nanti di sekolah akan ada jalur-jalur panah-panah gitu, tanda panah, tanda-tanda agar anak-anak itu berjalan sesuai dengan alur atau jalur yang sudah ada, termasuk juga penyemprotan disinfektan. Nanti akan kita upayakan dan kita sudah siapkan pula nanti penyemprotan disinfektan di samping penyemprotan menggunakan disinfektan secara cair, sudah kita siapkan nanti penyemprotan disinfektan dengan menggunakan alat fogging. Jadi dengan asap lebih ramah lingkungan. Tidak ditaruh alat nyemprot sendiri nanti, ya. Kemudian ini membuat rambu sudah, pelaksanaan kebersihan ruang kelas dan ruang lain pasti kita lakukan, ya, dengan cara ya membersihkan. Nah ini. Kemudian untuk pelaksanaannya, ya pelaksanaannya ini nanti petugas kebersihan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruang kelas yang dipakai uji coba dan ruang-ruang lainnya setiap pagi dan setelah selesai KBM. Selalu dilakukan sterilisasi ruangan. Petugas dari tim Satgas COVID-19 siap di sekolah, di tempat, di depan pintu gerbang sekolah, sekitar tempat cuci tangan, jalur masuk kelas, dan di sekitar kelas menyambut kehadiran peserta didik. Jadi nanti ada peserta didik. Jadi peserta didik datang, diharapkan peserta didik datang yang pertama tidak menggunakan angkutan massal. Jadi peserta didik datang tidak dengan menggunakan angkutan massal. Angkutan massal itu maksudnya seperti Daihatsu misalkan. Misalkan pula menggunakan BRT. Tapi kalau mau menggunakan Grab, menggunakan Gojek, menggunakan atau diantar dengan mungkin berlangganan
di tetangganya yang ngantarkan atau apa silahkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi disarankan tidak menggunakan angkutan massal. Ya. Kemudian peserta didik, tamu dan warga sekolah dicek suhu badan di pintu gerbang. Mohon ya co-host yang jadi co-host membantu untuk me-unmute yang lain. Mohon yang co-host membantu meng-unmute yang lain biar suaranya bisa tidak terganggu ya. Kemudian co-host ya. Mohon co-host bisa membantu agar untuk mematikan yang lain. Bapak Ibu banyak yang jadi co-host sehingga bisa mematikan mic yang lain karena saya kalau harus ikut mematikan di sana memang tidak sengaja tidak saya matikan semuanya bisa menampilkan ya. Mohon dibantu Bapak Ibu wali kelas yang tadi beberapa sudah masuk sudah saya jadikan co-host mengatur agar kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, tertib ya. Kemudian peserta didik masuk menuju kelasnya masing-masing. Jadi peserta didik itu datang nanti di depan itu para pengantar langsung semuanya masuk ke lapangan. Tidak ada yang masuk ke daerah wilayah ini nanti bergerombol. Semuanya di lapangan, silahkan nanti ada yang mengatur akan ditempatkan di tempat-tempat yang agar tidak terjadi gerombolan, kerumunan di lapangan. Setelah anak turun dari hasil antaran, anak akan mau menuju. Mohon suaranya diatur. Ya. Co-host, mohon membantu mengatur. Co-host. Ya. Kemudian setelah di lapangan datang, maka anak akan menuju ke ukur suhu. Ya. Mungkin bisa saya tunjukkan aja alurnya. Ya. Ya, alurnya ini saya tunjukkan. Ya. Mohon co-host ditampilkan pesertanya nanti akan terlihat yang suaranya hidup mana bisa dimatikan. Co-host ditampilkan pesertanya, partisipannya, nanti akan tampak yang bersuara itu bisa dimatikan. Ya. Nih. Ya, kemudian untuk skenario pembelajaran seperti ini, Bapak dan Ibu. Pertama, siswa datang, pengantar masuk ke lapangan. Ya. Pengantar masuk ke lapangan, siswa datang sudah satu bermasker, sudah membawa hand sanitizer, kemudian membawa lap kanebo, disarankan membawa lap kanebo yang masih dalam keadaan basah ya, tapi nggak usah basahnya nggak kotos-kotos gitu ya, dengan apa yang sudah ada wadah itu di bawah. Ya. Nanti lap kanebo ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membersihkan mejanya masing-masing, mejanya sendiri-sendiri. Ya, dibersihkan mejanya sendiri-sendiri. Jadi kan aktivitas di meja itu hanya untuk siswa tersebut, sehingga yang megang siswa tersebut tidak ada dipegang orang yang lain, sehingga tidak potensi penularan nanti akan terkurangi, sehingga anak sendiri yang membersihkan mejanya, meja tidak akan disentuh oleh orang lain, termasuk Bapak Ibu guru. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru sifatnya hanya memberikan disinfektan, meja itu akan disemprot disinfektan, ya, semprot, kemudian siswa dengan lap kanebonya, ya lap ya, kanebo ini silahkan saya bisa dilap, siswa yang melap, nah, sehingga nanti bersih semuanya, datang maupun saat pulang. Nanti di setiap kelas sudah disediakan hand sanitizer. Kok hand sanitizer ada, masing-masing siswa bawa, di sekolah ada, kemudian disinfektan nanti tiap kelas juga ada. Ya. Kemudian setelah anak masuk menuju ke pengukuran suhu tubuh. Ya. Jika suhu tubuh melebihi 37,5, 37,3, maka siswa ini nanti akan dipisahkan, ditaruh di tempat yang terpisah, diistirahatkan lebih dahulu. Ya. Diistirahatkan lebih dahulu. Sambil nunggu mungkin beberapa saat kemudian suhunya turun. Kalau suhunya ternyata tidak turun, dasarnya ya kita nanti komunikasi dengan puskesmas dan orang tua nanti akan ditindaklanjuti. Ya. Jika tidak lebih dari 37 maka otomatis ke bawah ini melakukan cuci tangan. Cuci tangan nanti akan disediakan beberapa tempat sebelum masuk gerbang. Ya, akan disediakan tempat cuci tangan. Dalam cuci tangan ini yang nanti juga akan diawasi supaya tidak terjadi kerumunan atau berdesak-desakan saat cuci tangan. Karena
proses cuci tangan dan proses ukur suhu itu pasti lebih cepat ukur suhu. Mungkin satu cuci tangan, mungkin 5 anak ukur suhu selesai. Nah, ini perlu diatur jalannya, antriannya. Maka selalu ada antrian supaya tidak bergerombol saat melakukan cuci tangan. Nanti kita sediakan beberapa tempat untuk cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan, maka akan ada petugas konfirmasi kelasnya. Jadi kelas berapa, nanti akan diarahkan jalurnya ke kelas ini. Ya. Jadi terus diarahkan menuju ke kelas dengan sesuai rambu. Masuk kelas, di kelas, di dalam kelas sudah ditunggu oleh wali kelas. Wali kelas sudah ada di kelasnya masing-masing sebelum siswa memasuki ruangan kelas. Jadi tidak diperkenankan siswa masuk sebelum wali kelas ada di ruang kelas. Demikian juga sebaliknya. Wali kelas harus sudah berada di dalam kelas sebelum siswa masuk. Jadi untuk wali kelas diharapkan ya lebih awal datang. Bukan terus dibiarkan anak, paling anaknya juga bisa masuk, tidak seperti itu. Tapi wali kelas harus datang lebih awal. Kemudian setelah selesai, setelah tahu kelasnya, anak menuju tempat duduk yang sudah ditentukan. Tempat duduk sudah diberi nomor, sudah diatur jaraknya sedemikian rupa supaya berjarak antara 1 sampai 1,5 meter seperti yang dipersyaratkan. Makanya isinya adalah separuhnya. Ya. Kemudian wali kelas mengatur pembersihan meja. Berarti wali kelas menyemprotkan, begitu datang, semprotkan di mejanya, kemudian dilap dengan kanebo yang sudah dibawa oleh siswa masing-masing. Kemudian dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam saat pembelajaran, siswa tidak diperkenankan berpindah tempat. Siswa harus menempati meja dan kursinya masing-masing. Meja dan kursinya masing-masing hanya disentuh oleh yang bersangkutan, tidak disentuh oleh yang lain. Maka untuk pembersihan dilakukan oleh siswa itu, bawakan ibu itu, sehingga yang menyentuh siswa sendiri. Ya. Ini desain pembelajarannya, skenario pembelajarannya. Ya. Kemudian saat pulang, ya, ini pelaksanaannya tadi. Ya, ini contoh. Kemudian setelah pembelajaran, peserta didik mengikuti pembelajaran 4 jam pelajaran di kelasnya masing-masing tanpa jeda, tidak ada istirahat. Ya. Ini. Kemudian peserta didik mengikuti pelajaran di dalam kelas dengan tertib dan tidak melakukan berpindah tempat duduk, tidak meminjam alat tulis atau barang pribadi lainnya. Jadi mohon Bapak Ibu, keperluan alat tulis dan sebagainya atau keperluan pribadi untuk kegiatan pembelajaran mohon sudah terfasilitasi. Ya, sudah terfasilitasi oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian selesai KBM, peserta didik keluar kelas dengan dipandu oleh guru pengajar yang terakhir di jam kelasnya itu. Dan disyaratkan cuci tangan pakai sabun. Ya, tetap cuci tangan, jadi diarahkan nanti ya. Dengan diatur, oh ini sudah dijemput, keluar. Kalau yang belum dijemput, ditunggu. Maka mohon orang tua juga menjemput. Nah, sekaligus berkaitan dengan ini, dianjurkan anak membawa HP. Dianjurkan siswa atau peserta didik membawa HP untuk hal ini. Jadi misalkan penjemputnya sudah ada, nanti anak bisa memberitahukan, oh ini ada WA dari orang tua saya, Pak, saya sudah dijemput, sudah ditunggu orang tua. Anak keluar. Begitu seterusnya. Secara bergiliran, sehingga diharapkan keluarnya tidak terjadi kerumunan. Satu persatu sesuai dengan jalur atau rambu-rambu yang sudah ditentukan. Kalau belum dijemput, anak tetap tinggal di ruangan kelasnya masing-masing, ditemani oleh yang jam terakhir itu. Jadi anak baru boleh keluar jika sudah ada penjemputnya. Misalkan sudah ada Gojek, kalau dijemput Gojek, ya ada konfirmasi dari Gojeknya sudah nunggu, sudah datang, maka siswa baru boleh keluar. Kalau belum, maka tetap di ruang tunggu. Nanti kita sediakan ruang tunggu di aula, anak bisa menunggu di sana. Kalau mungkin terlalu lama di kelas, bisa menunggu di ruang tunggu. Jika ruang tunggu terlalu penuh, bisa menunggu di kelas. Ini contoh, apabila di depan pintu gerbang keluar terjadi penumpukan karena menunggu jemputan, maka yang lain dipersilakan menunggu di tempat yang sudah disediakan. Ini jika terjadi penumpukan. Namun diarahkan, lapangan kita cukup lebar. Posisi penjemputan tetap di area lapangan. Ya, diatur, dimohon nanti ada petugas keamanan saat jam datang dan jam pulang
supaya mengatur arus lalu lintas di lapangan, diatur biar tidak terjadi kerumunan. Ya. Itu Bapak Ibu skenario pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya. Ya, skenario pembelajaran yang kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan ada pemahaman dan senantiasa kita akan berupaya untuk selalu memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya, buat putra-putrane panjenengan semuanya, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan yang diarahkan secara nasional, dari provinsi maupun dari Kota Semarang akan selalu kita patuhi, ya. Jadi insya Allah aman. Cuman yang kita minta koordinasi dengan Bapak Ibu semuanya. Satu adalah berarti siswa datang itu diantar, tidak dengan menggunakan angkutan yang umum yang massal lagi, ya, tidak menggunakan angkutan massal. Jadi Bapak Ibu pastikan bisa melakukan pengantaran dan penjemputan bagi peserta didik atau putra-putrinya. Penjemputan dan pengantaran bisa dilakukan sendiri oleh keluarganya, kakaknya, orang tua atau saudaranya atau tetangganya yang diminta untuk katakanlah mungkin dimintai tolong untuk ngantar atau lewat langganan Gojek, Grab dan sebagainya. Ya. Jika Bapak Ibu tidak bisa melakukan seperti itu, maka mungkin akan lebih baik putra-putri panjenengan tetap belajar secara online. Tetap belajar secara online. Jadi daripada nanti timbul persoalan-persoalan, nggak ada berkaitan dengan pengaturan penjemputan, putra Bapak Ibu semuanya ya tetap bisa belajar dengan online, tetap kita fasilitasi tadi secara blended learning. Ya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian silahkan. Kemudian nanti gini Bapak dan Ibu ya. Nanti mulai hari Senin yang hadir adalah siswa masing-masing kelas dengan nomor absen 1 sampai 16. Itu hadir hari Senin dan hadir hari Rabu. Nomor 1 sampai nomor 16. Jadi 7A nomor 1 sampai 16, 7B nomor 1 sampai 16, 7C nomor 1 sampai 16, 7D nomor 1 sampai 16 dan seterusnya sampai 7H nomor 1 sampai 16 itu hadir hari Senin dan hari Rabu. Nanti edaran secara tertulis akan kami sampaikan. Kemudian yang hari Selasa dan hari Kamis nanti siswa yang nomor absennya nomor absen 17 dan nomor absen 32. Itu hari Selasa dan hari Kamis. Silakan Bapak Ibu. Nah, namun dengan catatan mohon Bapak Ibu bisa menjemput dan mengantar putra-putri ini panjenengan. Bagi yang tidak bisa boleh tetap ya tidak apa-apa melaksanakan proses pembelajaran secara daring dari rumahnya masing-masing. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum, mohon nanti bisa kita bicarakan bersama, bisa disampaikan. Bapak Ibu wali kelas juga bisa menyampaikan informasi supaya tidak terjadi disinformasi antara sekolah dan pihak orang tua dan yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi sosialisasi dari sekolah yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan apabila Bapak Ibu tadi yang terlambat bergabung atau mungkin ingin lebih detail mengetahui tentang aturan-aturan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran luring ini, Bapak Ibu bisa download ya, sudah ada di chat section kita pada pertemuan pagi ini, atau Bapak Ibu bisa juga mersani pada web sekolah. Itu kira-kira. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan monggo yang akan bertanya atau saran atau yang lainnya. Dipersilahkan, monggo ada.
bisa kalau yang akan menyampaikan sesuatu boleh buka dulu speakernya, raise hand kemudian atau ditulis dulu. dari siapa, nama, juga putranya di kelas berapa. Monggo dipersilakan. Halo, ada? Ada, Bu. Oh ya, monggo Ibu. Nggih. Matur nuwun, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Ardan Al-Kausar, kelas 7F. Mohon maaf, ingin menanyakan untuk proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dimulai dari tanggal 26. Tanggal berapa nih, Bu? Tanggal 6 April. Dan yang kedua, untuk penyambutan orang tua, berarti kita jemputnya tidak di area lapangan itu atau bagaimana, nggih, Bu? Mohon itu saja dari saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pengantaran tanggal 26 ya. Monggo Pak Ang. Sudah bisa. Terima kasih Ibu siapa tadi ya? Ibunya Hasan ya? M. Adam Al-Kausar 7F Bapak. 7F ya, ya. Terima kasih Bu. Ya, ini kita melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka yang tahap 1. Ya, di Kota Semarang yang sudah melakukan tahap 1 itu SMP 5 dan SMP 2. SMP 5 dan SMP 2 melakukan uji yang tahap 2 sekarang. Jadi tahap 2 ditambah peserta didiknya. Nah, sekarang yang ini kita akan melaksanakan uji pembelajaran tatap muka tahap 1 dimulai tanggal 26 kemudian sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu, nanti 2 minggu berjalan kita evaluasi lagi. Seperti apa hasil evaluasinya. Kalau perjalanannya bagus dalam pembelajaran tatap muka tanggal 26 sampai 2 minggu berikutnya itu, maka kita diperkenankan untuk menambah jumlah siswa. Ini. Namun dalam pelaksanaan nanti kalau tidak bagus ya mungkin ya berhenti gitu. Jadi namanya uji coba ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa berjalan dengan baik untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Jadi prinsipnya itu, kemudian jadi orang tua, pengantar semuanya nanti di lapangan bawah ya. Jadi begitu anaknya sudah turun langsung masuk, tidak anak kumpul di lapangan semuanya, enggak ya. Jadi begitu anak sudah diantar masuk ke lapangan, pengantarnya anak turun langsung berjalan keluar dari lapangan menuju tempat pengukuran suhu. Jadi anak-anak nggak usah berkumpul di lapangan. Maksudnya berkumpul di lapangan itu kendaraannya. Karena tempat kita jalur masuknya itu kan kecil, nggak memungkinkan untuk begitu nanti ada berhenti di situ terus menurunkan anak di situ, nanti sementara ada yang datang kan terlalu bergerombol. Maka mencari tempat saat menurunkannya itu diatur di lapangan. Saat menurunkan siswa atau peserta didik, setelah peserta didik turun, anak ukur suhu, jalan langsung ukur suhu gitu. Nah, proses mulai ukur suhu ini kan sudah mulai bisa terjadi kerumunan. Nah, di situ sudah ada petugasnya. Nanti berjalannya harus sendiri. Nah, ini mohon, nah ini sekalian tadi ya, mumpung saya tidak lupa, Bapak Ibu selalu mengingatkan putra-putrinya nanti supaya berjalannya dibiasakan tidak bersebelahan. Ya, berjalannya dengan temannya itu dibiasakan tidak bersebelahan, tetapi selalu antri, kayak anak kita berjalan di sawah itu ya. Ya, berjalan di sawah, di galeng itu kan antri itu pasti nggak bersebelahan. Ya, dibiasakan untuk anak-anak dan semuanya saja dibiasakan cara berjalannya adalah tidak bersebelahan, tetapi berjalan dengan model antri tapi jaga jarak. Sebab kalau bersebelahan itu kecenderungan nanti akan terjadi ngomong-ngomong lupa, akhirnya jadi tidak bisa jaga jarak. Pastikan dibiasakan panjenengan juga oleh kepada putra-putri panjenengan, dan nanti kita akan berupaya mengatur supaya cara berjalannya tidak bersebelahan, tetapi adalah depan dan belakang dan dikasih jarak. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang lain yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo.
Terima kasih Pak Ong. Sebentar, tadi mamahnya Adam sudah jelas ya, Ma? Sampun, Bu. Oh ya, Mama Ardan ya. Sudah, oke, matur nuwun. Kemudian berikutnya, monggo. Dalam Ibu, saya Rifana Oh, dari Mbak Sum. 7F juga nih. mau Iya. tanya itu Ya nih, Rifana. Agak keras Mbak Sum. dalam karena kita kan lokasinya deket ya Bu, mungkin kan nggak bisa ada yang ngantar, bagaimana? Terus nanti untuk kalau anak harus berangkat sendiri kan pulang juga sendiri, nggak perlu dijemput ya. Tidak apa-apa. Iya, Pak Ong, ini ada kan lingkungan sekolah mereka jalan kaki, nggak masalah mungkin. Emang nggak Pak Ong gimana? Ya, terima kasih Bu Supriyatin Sumiati. Ya. Iya. Ya. Rumahnya dekat ya Bu, sekitar sini ya, Bu? Bapak sekolah Bapak. Oh, Bapak sekolah ya. Ya, alhamdulillah gitu ya, dekat. Jadi bagi yang rumahnya dekat atau bahkan tidak diantar, kalau siswa jalan kaki juga tidak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas proses jalan kaki dan apa juga sudah mematuhi protokol kesehatan Jalan dari rumah. Ya. Jadi nanti saat di sini nanti kita coba ada list Bapak dan Ibu. Ya, jadi anak-anak ngisi. Nanti datang itu diantar siapa dan sebagainya nanti harus ada. Ya. Nanti anak mengisi itu, jadi termasuk mengisi data suhunya berapa nanti terus dilaporkan, dicatat. Jadi anak saat masuk mengukur suhu diingat baik-baik ukuran suhunya masing-masing. Nanti kita sediakan list lewat Bitly atau apa, nanti anak buka itu ngisi. Jadi datang misalkan berangkat dari rumah jam berapa, kemudian sampai di sekolah itu yang ngantar siapa atau tidak ada yang ngantar, nanti ada isian gitu ya. Secara online juga nanti anak ngisi bisa lewat HP-nya masing-masing. Ya, ini hanya jaga ini jika terjadi sesuatu untuk proses trace-nya, untuk menelitinya itu tadi, oh mau diantar ini dan seterusnya itu tetap kelihatan. Ya, nanti kita fasilitasi dengan isian seperti itu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dengan catatan dari rumah itu sudah memakai masker dan seterusnya. Akan lebih bagus juga Bapak Ibu ya, jika mungkin dari rumah putra-putri ini Bapak Ibu juga sudah menggunakan sarung tangan. Ya, putra-putri Bapak Ibu dibekali sudah dari rumah itu sudah menggunakan sarung tangan, diberikan sarung tangan biar lebih lebih ketat lagi protokol kesehatannya, pakai sarung tangan sehingga kalau menyentuh sesuatu itu tidak langsung menyentuh di dalam kulitnya, tetapi masih di sarung tangan itu. Nanti sarung tangan itu dilepas, maka dicuci sarung tangannya, kuman-kumannya dari sana sudah nggak ada di tubuh kita. Boleh, silahkan. Dianjurkan juga menggunakan sarung tangan, putra-putri panjenengan. Ini kadang-kadang namanya anak-anak itu ada yang nggak nyaman atau apa dan sebagainya. Ini dianjurkan putra-putri panjenengan menggunakan sarung tangan. Nanti di sekolah juga menyiapkan semuanya, sahabat-sahabat siapkan semuanya ya agak repot nanti ya. Kita siapkan, kita berikan cadangan, termasuk masker. Ya, masker dari rumah sudah bermasker. Nanti kalau tidak bermasker, saat di depan ada petugas, maka akan diberhentikan, bisa difasilitasi dikasih masker, atau ya disuruh mengambil masker. Ya, jadi nanti tinggal lihat situasinya seperti apa. Ini ya. Jadi kita juga siapkan masker untuk anak-anak juga. Yang maksudnya persiapan itu apabila ada misalkan anak itu ternyata maskernya sudah di sini sudah basah dan sebagainya, kan nggak mungkin ya kita siapkan kalau seperti itu. Untuk jaga ini aja, kalau ada maskernya yang jatuh ternyata keinjek atau apa kotor, nah maka kita nanti fasilitasi masker dari sekolah. Neng masker diupayakan dari rumah sudah membawa sendiri-sendiri. Nah, Ibu ya silahkan tanpa diantar tidak apa-apa. Tapi prinsipnya dalam perjalanannya itu yakin bahwa dia tidak berkerumun. Ya, mungkin misalkan contoh ada 3, 4, 5 anak yang saling berdekatan rumahnya, semuanya jalan kaki misalkan. Nah, ini saat jalan kaki juga jangan dibiasakan bersebelahan seperti tadi yang saya sampaikan. Antri aja sendiri-sendiri gitu ya. Diupayakan karena berarti kan itu di luar pengawasan kami ya. Kalau seperti itu terjadi ya mohon diarahkan putra-putri panjenengan
dibiasakan untuk berjalan tidak secara bersebelahan. Nah tadi Bu, ya mungkin kalau ada yang lain lagi, monggo silahkan. Mbak Sum sudah clear nggih? Mamahnya Rifana ini tadi ya ini bahwa tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan pada dasarnya tidak datang ke sekolah memakai angkutan yang massal. Artinya boleh diantar, kalau tidak mau gojek sendiri-sendiri boleh ya, gitu nggih Pak Ong nggih? Nah, itu apalagi yang dekat di Mbak Sum itu tadi anak-anak rumahnya berdekatan ya boleh berangkat sendiri asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Jalannya kalau mungkin barengan dengan tetangga dekat gitu harus satu-satu ya, tidak bersebelahan atau seperti ngantri. Baik, kira-kira begitu. Masih adakah mau Tanya, monggo Ibu Mama Hiban ya dari Ya. 7H. Oke, silakan Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Dari sosialisasi tadi yang Bapak Kepala Sekolah berikan itu banyak yang ditinjau dari segi muridnya ya Pak. Nah yang saya mau tanyakan itu dalam waktu 2 jam itu kan nanti kemungkinan ada ganti guru gitu ya Bu. Saya mau tanyakan kalau misalnya ada guru yang misalnya sakit atau tidak bisa hadir, itu nanti SOP-nya gimana Pak, Bu? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Mama Hiban. Monggo Pak Ong, dipersilakan menjawab. Ya, terima kasih Bu mamanya Hiban ya. Iya, ya. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nanti kelasnya ada 8 kelas, masing-masing kelas berisi sekitar 32. Itu kalau penuh. Kalau mungkin ada yang mungkin tidak mengizinkan datang ke sekolah, ya berarti nanti berkurang lagi ya. Yang pertama untuk gurunya. Seperti tadi saya sampaikan, pastikan sudah pasti gurunya sudah divaksin semuanya ya. Kalau belum itu nggak boleh. Kurang dari 80% guru yang sudah divaksin itu tidak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah diupayakan jadwal diatur saat ganti pelajaran itu guru yang datang berikutnya tidak sedang mengajar. Sehingga saat ganti pelajaran diharapkan tidak terjadi jeda sampai di ruangan kelas itu tidak ada gurunya. Itu saat pergantian jam. Apalagi kalau sampai tidak ada, dipastikan Bapak Ibu guru harus ada di dalamnya, di ruang kelas. Kita tidak akan biarkan kelas itu tanpa ada guru dalam waktu sedikit pun. Karena kalau nggak ada guru di dalam kelas, entah waktu sedikit, kata barang 5 menit itu bisa kacau, gitu ya. Bisa kacau, anak bisa pindah tempat dan sebagainya, tetap harus ada gurunya. Kita pastikan begitu, Pak, Ibu. Kita tadi sudah komunikasi, kita koordinasi dengan Bapak Ibu guru, jangan sampai ditinggal kelas sampai terjadi tidak ada gurunya dalam waktu sedetik pun, misalkan seperti itu. Jadi kita upayakan kalau ada guru kosong ya harus ada yang ganti. Ya. Karena ini kan juga terbatas, Ibu. Terbatas itu artinya kita itu punya guru kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sementara yang pelaksanaan ini baru kelas 7 saja. Ya, misalkan contoh ada guru mata pelajaran apa ini tidak hadir ya karena sakit misalkan. Yang guru yang lainnya ya insya Allah pasti ada. Ini nanti ikut membantu. Ini memang kita harus bergerak bersama, bareng-bareng saling membantu, enggak terus oh ini kan upaya ini kan tugas ngajar, enggak seperti itu. Kita akan berupaya bareng-bareng menyengkuyung untuk mengkondisikan supaya pembelajaran tatap muka ini benar-benar bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Itu Ibu, terima kasih. Monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Selamat pagi, Pak.
Bu Ana belum dihidupkan. Oh iya, maaf. Ya, begitu Mama Hiban apa namanya? Insya Allah sudah diatur oleh sekolah. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ini butuh doa panjenengan semua. Kita tetap apa melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Kemudian sebelum ke penanya berikutnya, ini ada penanya dari 7A, Papa dari Seiza Livia menanyakan seragam Bapak. Senin, Selasa yang mereka kenakan atau Rabu, Kamis itu pakai seragam apa? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Seragamnya sesuai seragam hari itu ya. Jadi kalau kita OSIS kan Senin Selasa ya. J. Nah, ya OSIS Senin Selasa, berarti yang masuk Senin Selasa ya pakai seragam OSIS itu. Jadi seragam hari itu sesuai hari itu. Seragamnya hari Senin itu OSIS, hari Selasa OSIS, hari Rabu batik yang mana ya? Batik yang mana ya Bu Ana ya? Hari Rabu? Rabu batik Semarangan. Batik Semarangan ya? Ya. Mungkin Bu Lestari bisa bantu. Dihidupkan dulu Bu Lestari speakernya. Loh, malah hilang. Iya, baik. Senin, ya. Selasa itu berarti seragam OSIS, ya. Putih Kemudian biru, ya. biru. Yang Selasa dengan Rabu dengan Kamis beda ya Bapak. Itu ada dua. Itu ada dua ya. Ya, itu Semarangan yang ada Tugu Mudanya. Itu bawahnya putih. Ah, gini aja. Kalau toh gimana Bapak? Kalau mungkin jadi Bu Lestari ya? bisa share screen seragam. Iya, monggo Bu Lestari. Ulangi lagi Mem Ana, mohon maaf tadi saya tinggal. Ya, untuk seragam Bu Lestari. Kalau yang Senin Selasa kan sudah jelas memakai OSIS ya, putih biru. Kemudian yang masuk hari Rabu dan Kamis, Rabunya seperti apa, Kamis seperti apa, mungkin bisa dibantu dengan share pemakaian seragam. Monggo. Mohon maaf Mem Ana, nanti saya cek dulu Mem Ana ke apa filenya ya. Saya lihat dulu. Ya, sambil dicarikan, sambil dicarikan ya. Ya, yang mohon maaf ini Bapak Seiza ya, nanti akan ini pastinya akan dibutuhkan oleh semua apa namanya orang tua kelas 7 ini untuk menyiapkan seragamnya ya. Nih. Baik, selanjutnya ini nanti akan kami jawab berikutnya. Selanjutnya, monggo yang mau bertanya. Tadi ada sepertinya. Itu yang raise hand sudah tercover ya. Monggo Ibu Anggra ini. Ada monggo Ibu. Pertanyaan saya. Ibu Anggra ini putranya? Juki. 7A dan ya, Nararya. Ya. Oke, monggo. Yang pertama, apakah ada pengaruh nilai atau penugasan untuk yang full daring dan yang blended learning? Jadi yang datang dengan yang tidak itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut atau contingency plan-nya jika terjadi ada, ya moga-moga enggak ya, ada suspek atau ada yang terkonfirmasi positif baik dari siswa, guru, orang tua, dan seterusnya. Apakah ada semacam trace kontak atau bagaimana selanjutnya? Terima kasih. Siap, terima kasih Mama. Monggo Pak Ong, sudah bisa menangkap pertanyaannya, Ji? Ya, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Mamahnya Rara ya. Arya dan Nararsa sama Nararya. Nararsa dan Nararya. Ya. Yang saya Nararya soalnya. Jadi kita perlakukan sama antara yang belajar secara tatap muka dan secara daring. Ya. Jadi kan nanti kan bergantian ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang hari Senin yang hadir nomor 1 sampai ini, kemudian yang satunya lagi nanti hari Rabu kan yang datang ganti orangnya. Ya, jadi ganti orangnya. Jadi Bapak dan Ibu putranya hadir ke sekolah itu berarti 2 hari. Ya, masing-masing peserta didik datang ke sekolah itu 2 hari.
Kalau nggak hari Senin dan Rabu, ya hari Selasa dan hari Kamis. Ya, jadi, tapi kalau bagi ada orang tua yang mungkin tidak mengizinkan putranya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, berarti kan putranya tidak pernah hadir ke sekolah. Tidak apa-apa. Ya, jadi kehadiran baik secara fisik maupun secara virtual tidak akan berpengaruh pada nilai. Yang berpengaruh pada nilai adalah ya tugasnya, mengikuti ulangannya dan sebagainya itu dikerjakan apa tidak. Online dikerjakan ya pasti akan mendapatkan nilai, dikerjakan belum pasti nilainya akan lebih baik lagi gitu. Jadi bukan dasarnya oh ini ikut tatap muka, ini tidak ikut tatap muka, nilainya beda, tidak seperti itu. Jadi tatap muka dan tidak itu pilihan Bapak dan Ibu. Jangan bisa kalau memilih dengan tatap muka ya berarti hadir hari Senin dan Rabu atau Selasa dan Kamis sesuai dengan nomor absennya. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi anak ya diberikan pengertian nggak usah khawatir. Jadi ngono gak tatap muka di sekolah bijiku elek ya. Selama mengikuti dengan daring dan mencermati mengikuti tugas-tugasnya dikerjakan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru, ya akan mendapatkan nilai yang baik tentunya. Ya. Tapi jangan dipakai sebagai alasan karena daring terus nggak mengerjakan tugas dan sebagainya sampai digulei dan seterusnya, terus nanti juga alasan, wah aku bijiku elek mergo karena daring, ya bukan itu, beda lagi. Jadi jangan dimanfaatkan sebagai alasan, padahal sebenarnya tidak menumpuk tidak mengumpulkan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi yang membedakan bukan tatap muka dan daringnya, tetapi adalah pengumpulan tugasnya. Nah, ini pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugas pun bisa dilakukan saat tatap muka, bisa dilakukan melalui daring. Ya. Kemudian yang satunya lagi ya berkaitan dengan bila ada suspek. Ada ya. Contoh aja Bapak dan Ibu ya. Misalnya saat pengukuran suhu saja, ya, jika terjadi di atas 37,3, ya, itu ini kita belum tahu dia suspek apa tidak, gitu ya. Suhunya kok 37,3, maka segera akan kita tidak lanjuti. Pertama dipisahkan, tentu saja, ya. Apalagi kalau sampai ada yang suspek, ya positif, ya pasti akan dilakukan tracing itu pasti. Ya. Jadi berangkatnya sama siapa, misalkan contoh kalau dari sekolah insya Allah aman, insya Allah ya teman-teman di sekolah di sini tidak ada yang suspek ya, tidak ada yang terkondisi positif, nggak ada, alhamdulillah ya, dan sudah divaksinasi ya. Jadi kemungkinannya nanti ya mari kita lihat mungkin dari putra putri panjenengan dan dari mungkin orang tua atau apa, mari yang penting kita sama-sama kita lakukan pelaksanaan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai ada yang suspek, ya berarti nanti PTM, pembelajaran tatap muka, berhenti. Pembelajaran tatap muka berhenti. Begitu ada yang panas saja, pasti kita akan koordinasikan dengan puskesmas. Ya, nanti puskesmas akan melakukan tracing. Ya. Misalkan contoh dari sini itu tadi berangkatnya dengan siapa? Itu pasti sudah dilakukan. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, nanti kita akan sediakan list mengisi list itu berangkat itu diantar siapa, jam berapa, sampai di sekolah, terus nanti suhunya berapa, itu anak ngisi semuanya. Ya. Jadi dilakukan tracing, ya pastilah dilakukan tracing. Ya, kita kerjasama dengan puskesmas. Dalam hal ini puskesmas yang paling dekat dengan kita yaitu puskesmas Manyaran. Dr. Vina kepala puskesmasnya. Ya. Begitu, mungkin ada yang lain lagi, monggo silahkan. Oke, bagaimana Mama Nararsa dan Naralia? Terima kasih. Soalnya kan kalau misalkan yang datang ke sekolah itu kan mungkin ada yang dikerjakan di sekolah lah. Apakah yang daring juga diberikan tugas yang sama semacam itu saja sih tadi. Terima kasih. Sama-sama Mama. Ya, saya kira sama aja. Baik, sebelum ke selanjutnya mungkin kembali ke Bu Lestari, sudah siap belum? Belum? Kalau belum kita lewati lagi ini. Ya, ini ada yang bertanya juga lagi dari siapa tadi? Halo?
Jadi bertanya tidak? Sudah nggak ada? Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin saran dan lain sebagainya dipersilahkan. Tidak ada? Bules gimana? Oh, filenya belum kelihatan? Kalau enggak, itu belum dibuka speakernya sayang. Speakernya belum dibuka. Mungkin sambil bisa ditanya Bu Ana, orang tua bagaimana kita Oh iya, mengisi kesiapan apa seragamnya ya ya dan Pak. seterusnya Oh iya. mengizinkan anaknya apa enggak Iya. dan sebagainya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, mumpung kita bertemu di sini ya kesempatannya. Terutama tadi yang ditanyakan untuk seragam, kira-kira kesiapan seragam untuk yang hari Rabu Kamis seperti apa? Karena ini nanti pasti akan gantian ya. Akan gantian apa namanya? Yang masuk Senin Selasa, kemudian berikutnya begitu? Atau yang Senin Selasa pasti Senin Selasa terus Bapak? Senin dan Rabu. Oh, Senin dan Rabu, Senin dan Rabu, yang satunya Selasa, oh iya, dan Selasa dan Kamis. Kamis. Oh Ya, iya. jadi pasti Senin menggunakan OSIS pasti. Ya. Yang satunya tinggal Kan yang yang satunya. Yang tadi yang di share Bu Lestari itu yang hari apa ya? Yang hari Rabu, Bapak. Ah, monggo. Bu Lestari sudah siap, silahkan. Contoh aja nggak apa-apa yang mana. Ya, gitu. Sebentar. Jadi mana ini? Saya tutup ya aku. Nah, Bapak Ibu, ini yang motif hari Rabu ini motif batik Semarangan, Bapak Ibu. Yang seperti ini. Bisa jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, ini yang motif Semarangan. Kemudian yang kotak-kotak biru putih ada logo 19 itu untuk hari Kamisnya. Nanti saya carikan dulu sebentar Bapak Ibu. Mungkin bisa diselingi yang lain Mem Ana. Ya, kemudian untuk olahraga nanti berarti di dalam kelas ya, tidak ada kegiatan di luar kelas ya, Pak? Ya, kegiatan olahraga. Jadi tetap dalam kelas, olahraga bisa mengajarkan secara teori. Ya. Semua kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya, di dalam kelas, ya, dalam kelas. Selama 2 jam itu anak-anak mungkin artinya yang berkaitan dengan seragam itu tadi nggak ada pakai seragam olahraga gitu, nggak dipakai gitu ya. Iya, berarti yang Senin itu putih biru, kemudian Selasanya memakai putih biru juga ya. Kemudian yang hari Rabu yang berarti gelombang 1 nggih, nomor 1 hari sampai Rabu 16. batik Semarangan hari tadi Rabu batik Semarangan yang tadi ada ditayangkan atau gampangnya tuh gambarnya ada tugu mudanya. Ya ada tugu mudanya. Kemudian yang terakhir yang hari Kamis. Hari Kamis itu batik SMP identitas, batik identitas yang ada tulisannya semuanya ada SMP 19. Ada logo. Ada logonya. Ya, nih. Tidak bisa dicontohkan tulis mungkin belum ketemu Mem Ana. belum ketemu ya. Sudah nanti kita segera upload di web hari ini ya. Ya, nanti hari ini di luar kita bisa difoto. Iya, di foto ada ya mestinya. Banner seragam itu yang ditempel di luar itu mungkin bisa difoto ya. Oh iya. Di banner itu kayaknya ada itu. Banner depan ya. Di luar, ya. Iya oke, di banner depan ada. Sebentar nanti Bapak Ibu. Nah ini tadi dengan kesiapan mungkin tadi batik 2 batik yang kemungkinan akan dipakai putra-putri panjenengan sudah pada siap belum ya? Terus bagaimana Pak Ong bila ternyata kok belum siap dengan seragamnya, kan nggak mungkin juga nggak masuk ya. Walaupun dulu kita batasi nanti kira-kira Oktober mau dipakai tahun lalu ya ini Oktober, tapi mungkin ada yang belum. Sudah dikirim. Kirim yang aku ya nggak apa-apa. Oh aku nggak bisa share. Ya. Oh Bu Hapsari bisa share kok. Mungkin Bu Hapsari bisa contohkan batik satunya. Ya ini monggo.
Ya. Gimana tadi Pak Ong? Misalnya kok belum jadi begitu? Seragam kayaknya udah lama, pastilah udah jadi ya. Masih sudah jadi ya Pak Ong? Pasti udah jadi ya, Bapak Ibu nggak ada yang pasti udah jadi Gimana seragamnya. Bapak Ibu? Ada Malah yang mungkin yang jadi persoalan itu bisa jadi seragamnya wis ra cukup gitu loh. oh gitu ya. Ya, Sudah celananya. dijahit. Bisa Ini jadi Mama Rafael itu ukurannya wis ra cukup ini bisa jadi. Karena pertumbuhannya mungkin sangat beda ya pada saat itu Iya, iya, ya. betul, Oh, ternyata wis gak cukup gitu ya. Itu Nah, mungkin yang itu jadi masalah persoalan jadi itu. ya. Perlu Karena dipermak juga lagi mereka gitu. di rumah ya Pak. Ya nanti prinsipnya kalau tidak seragam yang itu kayak pakai yang putih biru Putih tidak biru apa-apa. aja. Ya. Oke. Tapi Begitu kalau Bapak ada yang Ibu, itu ya jadi diupayakan menggunakan seragam diupayakan sesuai aja Bapak. yang jalan yang benar gitu ya. Gitu Tapi kalau kira-kira nggak Bapak ada dan ya Ibu. nanti bisa yang lain ya, Biru yang ya. putih Jadi biru itu. misalnya seharusnya harus sesuai jadwal. Jadi Senin itu putih biru, OSIS. Selasa juga putih biru, kemudian lah ini ya sudah muncul ini. Nah, ini sudah muncul. Tampak Bapak Ibu, Sudah walaupun tampak Bapak mungkin agak Ibu. sedikit blur ya. Agak sedikit blur. Kurang jelas ya, nggak apa-apa. Kurang jelas. Selasa itu. Ya, Selasa putih biru. Ya, ini putih biru ini untuk hari Selasa. Ya, kemudian yang Semarangan Rabu. untuk hari Rabu. Kemudian batik identitas untuk hari Kamis. Demikian Memana. Ya, ini kan kita hanya sampai hari Kamis ya. Untuk Jumat Pramuka. Nah, bagi nanti Bapak Ibu yang ternyata batiknya Selasa, kalau yang putih biru kan jelas sudah semua karena kemarin sudah foto dan memakai putih biru ya. Jadi mesti sudah punya. Kemudian yang untuk hari Selasa yang batik Semarangan yang ada hari Rabu, Mem. Ini untuk hari Rabu ya, untuk hari Rabu atau untuk hari Kamis itu batik identitas yang belum jadi ya memakai putih biru lagi. Tapi diusahakan ya ini harus seperti arahan Bapak Kepala Sekolah ya harus sesuai tuh harinya gitu. Nah, seperti tadi ya Pak kira-kira orang tinggal alasan ya. Kecuali tadi yang sudah nggak cukup ya, yang sudah nggak cukup mau putih biru lagi, monggo dipersilakan. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, monggo ini dari halo. Selvina, 7H betul? Enggak, Bu. Oh, enggak, Bu. Oh, iya. Saya kira tadi terus mau ngendiko. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Tadi ya mungkin kalau belum atau terlambat atau kurang jelas mungkin bisa dipersani di web sekolah itu aturan-aturannya seperti apa ada. Sekali lagi saya matur. Oh, Injih, monggo. Yang minta maaf boleh. Oke. Saya monggo Mama Ardan lagi, silahkan. Untuk sepatunya gimana nih Bu? Soalnya tuh sepatunya itu kan sudah nggak cukup. Hitam semua. Hitam polos. Kalau enggak, apakah kalau misalnya hitam ada pleretnya putih dikit itu boleh apa enggak? Soalnya yang hitam udah nggak cukup, Bu. Kan saya tanya. Itu. Nah, 2 minggu. Takutnya nanti dibelikan, soalnya masa pandemi ini tuh anaknya tuh tingginya cepat sekali, Bu. Jadi saya soalnya di rumah maam terus ya, Mah. Oh, siap Mama Ardan. Monggo Pak Ong, gimana ya Pak? Ya, aturan sih tidak boleh, tapi ya mungkin ya terima kasih ada banyak. Mamanya Ardan ya. Monggo. Ya. Sebenarnya mungkin saya kepingin tanya juga ada Mamanya Ardan ini ya. Gimana Ibu Mamanya Ardan ya? Dengan adanya pembelajaran tatap muka itu menurut panjenengan gimana gitu deh. Gimana mungkin bisa menyampaikan apa memang mesake bocah suwi ra anu atau gimana atau mungkin sebaiknya wah kok dadak pembelajaran tatap muka atau dadak ngindak seru atau gimana mohon apa namanya testimoninya ibaratnya. Balik sekarang tadi ya, tanya sekarang nanti akan saya sampaikan ganti. pasti itu Bu ya. Testimoninya gimana Bu?
Ibu siapa ya? Mamahnya itu aja tadi siapa? Mamanya Mamanya Ardan ya. Ardan. Monggo, silakan Bu, CF. mamanya Ardan. Gimana, Mah? Mic-nya dinyalakan dulu, Mah. Oke, Pak, Bu, matur suwun. Kalau saya pribadi sebagai orang tua, khususnya orang tua dari Muhammad Ardan Al-Kausar, sangat menyetujui adanya pembelajaran tatap muka ini. Sebenarnya sih sudah dari lama, Pak, kami sebagai orang tua ingin saya lihat di lingkungan kampung saya itu. Kampungnya di mana, Bu? Di daerah Manyaran, Pak, Kalipancur. Sekitar sini ya. Dekat berarti. Anak-anak itu tidak belajar, tapi mereka bermain berkumpul. Jadi alangkah baiknya kalau mending tatap muka itu kan ada ilmu yang didapat, apalagi kelas 7 ini kan baru ya Pak, biar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman, dan juga dengan perkenalan dengan Bu Guru dan Pak Gurunya. Saya diberitahukan dengan ada infonya ada pembelajaran tatap muka ini, langsung merespon positif beserta suami, Pak. Saya dukung sekali adanya pembelajaran tatap muka ini. Semoga kedepannya semakin menjadi lebih baik dan anak-anak juga merasa tidak bosan dengan adanya belajar melalui lewat Zoom atau daring. Kadang kan ketingkatan kesetresan anak itu, apalagi khususnya Ardan ya Pak, itu kan tidak pernah keluar rumah. Jadi di dalam rumah terus, jadi dengan adanya sekolah ini saya juga biar anak itu merasa refresh, ketemu teman-temannya, ketemu lingkungan baru, ketemu gurunya, biar apa ilmu yang didapat juga kalau lewat tatap muka bisa lebih gampang. Kalau kita kan sebagai orang tua mempelajari dari rumah kan kadang terkendala waktu, dan kadang juga kalau saya pribadi kan kurang begitu mengikuti kalau saya nggak belajar dulu, Pak. Mungkin itu saja dari saya sebagai wali murid. Saya nggak mungkin ya. Makasih. Ya, terima kasih mamahnya Kan Ardan. boleh. Ya. Ya, kembali ke tadi ya. Berarti Ardan yang kakinya ya, Bu ya. Kakinya yang lebih besar. Ini nggak mungkin. Ya, ya selama gini Bu, intinya itu nek saya itu ya, karena apalagi di masa seperti ini gitu ya. Nek misalkan langsung ditulis aja harus pakai kertas. sepatunya harus hitam, harus gini ya terlalu saklek ya, kelihatannya nggak bijaksana gitu ya, kelihatannya nggak bijaksana ya di masa seperti ini ya. Jadi memang seragam itu nggak cukup, itu memang ini kendala di beberapa sekolah, memang sudah seperti itu. Bocah itu apa namanya tubuhnya cepat ya, mungkin karena di rumah makan dan seterusnya, jadi bajunya nggak cukup. Biasa punya anak juga sama seperti itu ternyata. Jadi dekat pun kan nggak mungkin. Aku kan kudune kemudian metu aku seneng kono to. Tadi sepatunya silakan. Gitu. Selama tidak memanfaatkan prinsipnya ya Ibu ya. Artinya tidak memanfaatkan itu, alah wong oleh nganggo sepatu sing ini gitu ya. Selama tidak memanfaatkan seperti itu ya. Kalau memang tidak punya atau tidak ada, ya menggunakan sepatu yang ada serete sidik gak apa-apa, itu silahkan ya, prinsipnya gitu. Nek saya itu malah yang terpenting itu karakter anaknya ini Bu ya. Ini contoh yang kelas 7 kan belum pernah ini ya, belum pernah ada pembelajaran tatap muka ya. Jadi karakter anaknya perlu dibentuk bagaimana menyikapi di masa pandemi ini. Ya, makanya seperti harus dari rumah juga sudah mulai dibiasakan, sehingga nanti kalau sudah terbiasa dengan karakter di menyelenggarakan kehidupan selama COVID-19 ini nanti akan aman ini ya. Dan mari kita bareng-bareng Bu, mamanya Ardan ya, kita doakan, kita tetap jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Di sekolah nanti itu kami juga akan mengatur supaya menjaga. Di rumah nanti mohon orang tua juga ya mendisiplinkan anaknya untuk ya sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Ya monggo barangkali ada yang lain Bu Ana mungkin bisa minta pendapat orang tua yang lain juga.
Terus tadi berarti, sepatu boleh ya, ini sementara ada toleransi, tapi ya kalau tadi kan, karena sudah kekecilan berarti tetap hitam, tapi pakai pleret boleh enggak gitu ya? Tapi aturannya tetap begitu, tidak terus boleh bebas, ini hanya perkecualian saja. Mudah-mudahan semuanya maklum, ini untuk mendisiplinkan anak-anak kita ke depannya. Baik, mungkin ada lagi monggo, Mama Arsa Arya, bagaimana kira-kira tanggapannya tentang pembelajaran luring? Belum ada? Atau dari yang oh ada Mama. Gimana Mah? Kalau saya sih terus terang belum mantep ya Bu ya. Oh ngaten. Karena mungkin Bapak Ibu guru sampun imunisasi, tetapi kan anak-anak itu masih berinteraksi dengan orang rumah yang mungkin belum juga imunisasi. Yeah. Nah, ngaten lah. Masih was-was juga sih. Ya antara anak-anak itu perlu sama apa ya istilahnya agak kekhawatiran gitu masih ada. Ngaten. Tapi ya nanti kita usahakan yang terbaik saja lah. Amin, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan ya kita. Harapannya Semuanya baik sehat, saja. baik-baik aja. Nah, gitu Pak Ong. Ya, Oh, ada yang ragu-ragu tidak apa-apa, tenang saja. Ya. Daripada Jangan masih khawatir ragu-ragu mah gitu ya. untuk nilainya Pak Ong. Jangan Enggak. khawatir nilainya Jadi tetap sama. misalkan Bapak Ibu masih ragu-ragu untuk apa namanya ya jenenge kan apa namanya Melepas putra-putrinya hal sekolah. seperti itu kita tidak menginginkan yang misalkan yang tertular atau sebagainya ya. Kalau ragu-ragu memang tidak diizinkan juga tidak apa-apa ini ya. Nah, namun kita itu pasti akan berupaya untuk menjaga pelaksanaan itu. Seperti tadi ya anak satu dengan anak yang lain ya dipastikan tidak ada kontak lah. Meminjam alat tulis tidak diperkenankan yang jelas ya. Pinjam alat tulis tidak diperkenankan sehingga kita akan mengupayakan tidak terjadi sentuhan atau kontak antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya ini yang memang ini harus kita jaga. Tapi kalau panjenengan masih ragu, ya tidak masalah, tidak apa-apa gitu ya. Tantangannya kontinuitasnya Pak. Kadang-kadang di awal itu cukup ketat, untuk kemudian ke depannya agak mulai longgar dan seterusnya. Iya, nggak usah khawatir gitu ya. Masih ragu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Jadi nanti ya anaknya tidak usah hadir secara tatap muka, mengikuti secara online karena pembelajarnya ya insya Allah dengan blended learning. Jadi anak yang di sini itu bisa disaksikan oleh anak yang di rumah. Bapak Ibu ngajar di sini bisa disaksikan di rumah. Yang di sini juga bisa menyaksikan yang di sini. Ya, jadi ada siaran langsungnya ya Pak? Ya, jadi kayak seperti itu, ya. Jadi nanti jadi langsung, jadi pada saat itu langsung, cuman bedanya satu tatap muka benar-benar di kelas, yang satunya lagi yang tidak hadir itu tatap mukanya secara virtual. Jadi ya dia menyaksikan live gitu. Ya, jadi di ruang virtual itu nanti ada. Jadi misalkan saat anak diminta mengerjakan di sini di bukunya di sini, ya anak di rumah mengerjakan di bukunya, nggak apa-apa di bukunya masing-masing saat di rumah, gitu ya. Nanti misalkan saat mengumpulkan tugas dikumpulkan, ya anak-anak bisa mengumpulkan langsung foto di foto apa di apa nanti bisa lewat Google Class atau apa dimasukkan ke kelasnya. Jadi tidak apa-apa, pembelajaran tetap akan dilayani dengan sebaik-baiknya, tidak akan dibeda-bedakan antara yang di sini dengan yang di rumah. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Matur nuwun Pak. Ya, Sami-sami ya Mama ya kira-kira begitu ya nanti apa namanya desain pembelajarannya blended learning tetap yang di tatap muka juga langsung tuh. Kalau yang di rumah ya melalui streaming ya langsung bisa seperti apa pembelajaran seperti ini kalau mau tanya ya bisa dengan teman-temannya ya mas jelaskan guru gitu. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin. Oh mungkin Pak Mubin. Oh enggak Pak Mubin. Mau menanggapi? Belum, malah enggak bireng.
Baik Bapak Ibu, gimana nih Pak Ong? Kalau kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah cukup jelas. Di chat section itu ada beberapa yang menanyakan tentang seragam. Tetap seragam nanti insya Allah kami sampaikan segera. Mungkin bisa lewat web ya, nanti bisa dipersani. Atau lewat wali kelasnya nanti. Contohnya bisa di grup paguyuban. Begitu. Kemudian ada lagi yang untuk ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dari Bapak Warsito ini, Basmara kayaknya ya. Ini apakah disediakan dalam bentuk teks tulis, dibagikan begitu. Terima kasih. Nah, ini tadi ya bisa lewat web atau nanti mungkin bisa dibantu wali kelasnya aja, Bapak. Ya, nggak apa-apa di Nah, share bisa untuk lewat paguyuban nggak apa-apa. dibagikan di paguyuban. Nah, kan kira-kira sekali lagi adakah yang akan memberi Pak Mubin mungkin mau nyampaikan Pak Oh iya, Mubin. monggo Pak Mubin dipersilahkan. Mic-nya dibuka dulu Bapak. Oh kayaknya masih ada kegiatan loh dia. Oh iya mungkin ya. Pak Mubin masih ada kegiatan ya. Menyimak tapi sambil berkegiatan nampaknya nih Pak Mubin. Padahal sebetulnya kami juga ingin ini pandangan dari Bapak komite seperti apa. Kebetulan ini juga apa namanya di lingkungan pendidikan ya, sama dengan tadi Mamah Arsa ya. Arya. Oke, kalau sudah nggak ada, ini Pak Mubin kayaknya mau ngendiko nggak sih ya Pak? Bapak Mubin, monggo. Masih diberi waktu, oh enggak? Ya, hanya manteng aja itu. Masih berkegiatan. Ya sudah. Kalau memang nggak ada lagi, mungkin nanti bisa kalau mau apa namanya ingin tahu lebih lanjut, yang mana ya bisa lewat paguyuban J dengan wali kelas. Kami pastikan wali kelas nanti akan segera sampai ke Bapak Kepala Sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, kita cukupkan Pak Ong? Ya, nggak apa-apa. Itu ada Oke. yang ini apa? Untuk hari Senin dari Ya. Emi Rinasih, gitu ya. Untuk hari Senin itu kan mapel PJOK. Yes, Seragamnya apakah tetap OSIS atau baju olahraga? Ini berarti tadi telat rawuhnya. Oke. Ya. Mungkin seragamnya saya ya Ya, Pak, kan itu tadi sudah. jadi misalkan begini Bapak dan Ibu ya, prinsipnya bajunya kalau hari Senin Selasa menggunakan seragam OSIS putih biru. Kemudian yang hari Rabu menggunakan tadi yang sudah disampaikan, sehingga ada unsur merahnya kelihatannya ya, merah apa tadi ya. Kalau yang hari Kamis yang ada logonya SMP 19. Jadi olahraga tidak menggunakan seragam olahraga, tetap menggunakan seragam apa namanya yang sudah ditentukan tadi. Seragam olahraganya sementara bisa disimpan dulu gitu ya ini. Jadi karena untuk kegiatan-kegiatan misalkan pada saat olahraga ya sifatnya nanti teori. Kalau toh mungkin misal dalam olahraga itu nanti guru kepingin salah satu siswa misalkan mempraktekkan gerakan apa di dalam kelas misal ya, masih menggunakan seragam OSIS tidak apa-apa. Mempraktekkan aja misalkan praktek passing bawah misalkan. Nah, jadi anak misalkan ada salah satu anak yang harus memperagakan maju ke depan, tampil kan itu pasti disorot juga yang dari rumah juga bisa melihat ya menggunakan seragam olahraga tidak apa-apa. Toh itu hanya sifatnya hanya apa namanya ya menunjukkan saja. Bukan benar-benar olahraga untuk passing bawah jadi ya, dan seterusnya. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi tetap menggunakan seragam hari itu, tidak baju olahraga. Gitu ya. Oke. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu, matur nuwun Pak Ong penjelasannya. Kalau sudah nggak ada, mari kita cukupkan pertemuan kita. Sekali lagi nanti bila ada pertanyaan kembali atau saran dan lain sebagainya bisa melalui wali kelas, paguyuban kelas. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kita tutup pertemuan sosialisasi kegiatan pembelajaran luring atau tatap muka SMP Negeri 19 dengan orang tua siswa kelas 7. Kita tutup. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tetap sehat, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.